Di sebuah sudut wilayah Cikampek, terdapat sebuah tempat yang pernah dirancang untuk menjadi tempat kehidupan dan hiburan. Tempat di mana suara manusia seharusnya bercampur dengan suara berbagai macam hewan. Namun waktu berlalu, dan tempat ini kini hanya menyisakan bangunan-bangunan tua, kandang yang kosong, serta alam yang perlahan mengambil kembali tempatnya. Inilah kebun binatang yang terbengkalai. Tapi ada satu hal yang membuat tempat seperti ini terasa berbeda. Ketika sebuah tempat sudah lama tidak digunakan, kita tidak pernah tahu apa yang mungkin telah terjadi di dalamnya. Apakah hanya alam yang mengambil alih? Atau ada cerita lain yang selama ini tidak pernah terungkap? Beberapa orang mungkin akan menghubungkan tempat terbengkalai dengan berbagai kisah mistis. Namun malam ini, kami tidak ingin langsung mempercayai semua cerita. Kami ingin melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya masih tersisa di tempat ini. Mungkin tempat ini tidak menyimpan makhluk gaib. Mungkin semua suara yang kami dengar hanyalah suara alam. Atau mungkin masih ada cerita yang belum kami temukan. Yang jelas, ketika kita berdiri di tengah tempat yang pernah ramai, lalu melihatnya berubah menjadi sunyi, ada sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan hanya rasa takut, tetapi juga rasa penasaran tentang apa yang pernah terjadi, dan mengapa tempat ini akhirnya ditinggalkan. Karena tidak semua misteri harus langsung dipercaya. Kadang, kita hanya perlu datang, melihat, mendengar, dan mencari jawabannya sendiri. Mata batin, melihat yang tak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pencari kebenaran di balik tabir realita. Kembali lagi bersama kami di Mata Batin, melihat yang tak terlihat. Buat kalian yang belum tahu itu mata batin bukanlah hal mitos ataupun hal klinik, melainkan suatu kepekaan jiwa dan juga intuisi terdalam manusia. Untuk saat ini, kita berada di lokasi bekas kebun binatang. Jadi, kita akan eksplor mitos-mitos yang ada di sini, yang berkembang di masyarakat. Kita akan kumpas apakah itu mitos ataupun fakta. Saat ini saya bersama Bapak Indra selaku ahli spiritual. Gimana Kang Indra? Untuk lokasi saat ini, menurut pandangan Kang Indra? Sekarang kita kan sudah ada di kebun binatang yang sudah terbengkalai lama ya. Untuk di lokasinya cukup lumayan mencekam karena ini sudah lama sekali ditinggalkan oleh pemiliknya, bukan ditinggalkan ya, tidak dirawat gitu ya. Lebih tepatnya tidak dirawat. Dulunya tempat itu rame gitu kan, banyak orang-orang yang sering datang ke sini. Akibat dari adanya waktu itu wabah Covid, jadi ini terbengkalai gitu kan. Untuk makhluk-makhluk di sini yang sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar ya kan. Di sini tuh banyak ada, terutama di daerah waktu itu kan ada terapi ikan di sana ya. Nah di sana tuh ada sesosok, kalau di ini siluman ular gitu kan, yang beredar di sini tuh lebih tepatnya siluman ular. Makanya kata si pemiliknya juga hati-hati di sini banyak ular gitu. Karena yang menunggunya pun siluman ular tadi yang mempunyai mustika. Nah untuk makhluk-makhluk lainnya juga di sana, di sebelah belakang sana itu banyak seperti ya genderuwo, kuntilanak dan sebagainya gitu kan. Untuk mungkin tadi saat kan kita ada sesi live tadi ya kan, di sana juga kan terdengar suara gagak, betul, suara-suara burung-burung gitu kan. Banyak sekali di sini yang menyerupai gitu kan. Jadi menyerupai
burung hewan-hewan seperti itu. Sebenarnya itu adalah makhluk asal yang berwujud seperti burung. Nah, Ya mungkin penjelasan dari saya segitu dulu gitu ya. Mungkin bisa nanti ke daerah sana kita lihat-lihat apakah benar sih di sana ada boleh. mustikaula atau gimana. Semoga kita bisa mengupas mitos-mitos yang ada di lokasi ini. Mitos atau fakta? Oke, kita lanjut eksplorasi. Mari Kang Indra. Oke. Dulunya musola aja. Iya. Bisa. Jadi ini tuh arah masuk buat ke terapi ikan. Ya betul kan. Yang Ini di daerah sini aja Kang yang bisa dilihat. Kita tuh dinaungi sama pohon bambu. pohon bambu ya. Ini tuh udah rindang banget ya. Dan rawan ular sebenarnya Kang kayak gini tuh. Dan dulunya tuh ya di sebelah belakang sana tuh ada buat terapi ikan ya. Ya. Ya mungkin di sana kita bisa lihat dulu nih apakah masih ada makhluknya atau gimana, apakah lebih seram atau gimana. Soalnya konon ceritanya menurut warga Ya di tempat terapi ikan tersebut lah yang paling serem. paling serem. Iya betul. Oke, kita lanjut ke sana dulu Kang. Oke. Jadi ini kita sudah dekat di lokasi khususnya kolam Terapi ikan ya. terapi ikan Kang Indra. Mhm. Ada di sebelah sana. Sebelum memulai kita konten yang ini, sebetulnya saya sudah berlokasi di lokasi ini Kang. Berkeliling, Ya, ya, ya. berkeliling. Yang saya rasa memang di sebelah sana itu kuat banget. Itu kuat banget. Tapi nggak sempat nampakin ya Kang. Dia nggak nampakin, cuman feelingnya tuh kuat banget. Saya yakin bisa ngomong kayak gitu sampai saya mundur mungkin ya. Dah, feeling saya nggak enak, makanya saya mundur. Menurut Kang Indra tuh sosok apa yang ada di sana Kang? Nah, seperti yang banyak warga bilang ya Kang ya. Ya. Di sini ada sesosok siluman ular gitu kan. Ini tepatnya sebelah sana Kang. Ada di sebelah sinilah. Ada di kolam ikannya kan sebelah sini Kang nih. Iya, iya. Nah, sebelah sini tuh di atas tuh ada sesosok apa namanya? Siluman Siluman ular. Nah, yang istilahnya yang Menguasai tempat ini tempat mungkin. ini, yang menjaga lah istilahnya gitu. Dengan Kang di sini tuh ada sebuah kerajaan juga ya Kang ya. Tuh, ada yang nimpuk Kang. Mungkin kita pikir positifnya ini kelelawar ya mungkin. Ya, mungkin kelelawar. Kita lanjut lagi Kang. Oke. Di sini tuh ada kerajaan seperti kerajaan ular ya Kang ya. Ya. Terus saya merinding Kang. Nah, ada yang melempar-lempar dari sana Kang. Ini yang saya rasa pun Kang Indra. Dia di pohon sini. Yang Ini saya rasa ya, Iya, saya nggak iya. bisa lihat, cuman saya rasa. Betul Kang. Jadi Auranya lebih ya pekat di sini Kang. Jadi ada sebuah kerajaan di sini yang memanjang ke sana Kang, sampai ke ujung sana. Di sana tuh ada seperti sumur kayak gitu Kang. Sumur. Di sana ada sebuah kerajaan. Gitu. Jadi kerajaan-kerajaan di dimensi lain. Ya yang betul. lebih tepat. Seperti itu lebih tepatnya. Dari tadi juga ini udah mulai interaksi nih Kang. Karena sekarang mungkin sudah jam 12 kurang nih Kang. Mungkin untuk lebih tepatnya kita lebih mendekat lagi aja ke kolam terapinya ya Kang, biar penonton juga tahu seperti apa lokasi sesungguhnya aktualnya untuk saat ini. Kita kesana aja sekalian kita merasakan apakah cocok tempat tersebut untuk mediumisasi dan uji nyali. Oke Kang Indra, kita lewat sini aja Kang. Nah di sini Kang Indra, yang tadi saya rasain itu di belakang pohon ini, sama
dia tuh kolamnya kan ini nih. Ini saya rasa rame gitu. Cuman nggak tahu kalau secara kasat mata dia nggak ada siapa-siapa. Cuman yang saya rasa feeling tuh sangat rame gitu kan. Menurut Kang Indra gimana kan? Iya, seperti yang saya katakan tadi ya kan. Di sini tuh emang pusatnya ya, pusat dari semua makhluk itu berkumpul di sebelah sini. Terutama ada pohon yang tadi yang besar itu yang di depan. Nah, dia berpusat di sana sama di belakang kita ini. Rasain nggak Kang? Saya tadi merinding gitu. Rasain. Cuman kalau kita bicara ke pohon yang besar tadi yang saya rasa entah ini ya saya menanyakan ke Kang Indra. Yang saya rasa tuh kayak sosok udah tua, entah itu kakek-kakek ataupun apapun itu, yang saya rasa udah tua. Bener nggak Kak? Prasangka saya tuh bener nggak? Iya Kang, di situ jadi dia tidak mengganggu, dia hanya melindungi dari tempat ini dari serangan-serangan dari luar ya Kang ya. Karena dia itu wilayah, dia membuat wilayahnya sendiri yang mengontrol semua yang ada di sini. Kalau disebut sepuh lah ya, sepuhnya. Di sini ada sepuhnya, terus ada siluman ularnya di sebelah kanan. Karena dia pusat ke sebelah kanan. Gitu Kang. Mungkin kita akan menguak mitos yang ada di tempat ini, khususnya siluman ular tersebut ya, yang berkembang di masyarakat. Soalnya di lokasi ini memang banyak ular dan dia ada induknya lah bahasanya ya. Betul. Ada induknya, makanya ular di daerah sini tuh konon ceritanya nggak boleh dimatiin. Soalnya ada yang marah. Menurut Kang Indra betul gak? Betul Kang. Kalau dimatiin tuh rajanya marah lah gitu. Ya seperti kita para manusia gitu kan, kalau ada anaknya yang dibunuh pasti kita juga nggak enak. Marah ya. Mereka juga sama. Dari lokasi ini, kalau kita mau mengadakan mediumisasi, menurut Kang Indra aman? Apa kita mau cari lokasi dulu? Terlalu kecil katanya, takutnya kepleset ke sana tuh ke kolam. Ya, lebih enak di yang tempat yang tadi bukan? Tempat yang tadi, yang ada ininya apa? Yang ada atapnya ya, biar lebih aman. Udah gitu juga takutnya ada bambu-bambu yang tajam. Oke, kita mulai mediumisasi di lokasi yang tadi aja ya Kang. Sekalian langsung nanti uji nyali. Uji nyali menurut Kang Indra di situ aja. Oke. Lokasi yang paling serem lah. Oke, boleh. Oke. Siap, mari Kang. Oke Kang Indra, kita sudah berada di lokasi ini lagi ya. Yang lebih aman untuk mediumisasi ya, soalnya ini rata ya betul. Yang bersih dari apa ya? Sesuatu yang tajam lah ya. Sudah kontrol di sini Kang. Oke, untuk mediumisasi mungkin kita akan memanggil mediator ya, yang udah biasa menjadi mediator tuh, agar lebih aman dan dia bisa kontrol di saat dia dirasuki oleh makhluk gaib yang ada di sekitar sini. Ya. Oke, kita panggil aja Kang Indra. Ya. Buat Om Teguh, dipersilakan. Gimana Om? Baik. Jadi kita ini ada di lokasi yang dulunya bekas kebun binatang Om. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Saudara Indra kalau di sini tuh ada siluman ular. Sekiranya kita bisa nggak mediumisasi melalui Om, kita biar bisa komunikasi langsung. Mudah-mudahan dengan si siluman tersebut. Gitu. Langsung ya. Langsung. Siluman ular sendiri. Nah. Kurang ya? Dia tidak mau berkomunikasi. Sudah mau berkomunikasi karena memang ada sesuatu yang kata tadi itu sepuh ya. Sepuh itu jadi menghalangi dia. Bukan dia tidak mau, tapi dia melangkahi. Bisa aja. Tapi tidak berkuat. Oke, kalau begitu apapun itu
kita akan mencoba komunikasi dengan makhluk yang ada di sini aja ya, apapun itu. Coba bisa kita mulai kan? Boleh. Ya. Kang Indra mencoba menarik sosok penghuni yang menjaga kebun binatang ini. Ini sosok apa Kang? Nah, ini yang tadi bisa dikatakan itu di pohon ini ya Kang. Oh, pohon. Jadi kita langsung bisa gali informasinya dari dia. Ya mudah-mudahan bisa terangkat. Assalamualaikum. 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 Biasa komunikasi. Bisa komunikasi. Sok bisa ngomong. Sok ngomong. Assalamualaikum. Sok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Komunikasi. Yo, biasa. Nah, dibuka. Bismillah. Yo. Assalamualaikum. Calik ya. Calik dulu. Sarang saya. Sarang saya. Sarang saya. Sarang saya. Komunikasi. Sarang saya. Sok bisa ngomong. Tuh. Bisa aja. Itu saya merek ngegali informasi yang media tempat bisa kapake deui. Hah? Nah. Tuh naon? Ai baheula tempat ieu teh sancan jadi kebun binatang teh tadina naon? Rawa. Kalau si Abah ini udah lama di sini. Udah sabaraha tahun di dia, Bah? Apa sejarah tempat ieu? Apa sejarah tempat ieu? Reka mana? Apa sejarah tempat ieu? Selesai. Dia. Sejarah tempat ieu apa? Pemikiran naon? Oh, zaman penjajahan baheula. Jadi dulu ini tempat pembuangan mayat ini. Coba nu dibikin dia. Pejuang lah yang di situ. Saya. Itu dari zaman kerajaan atau gimana Kang Indra? Dari zaman penjajahan. Oh iya. Dari zaman kerajaan aya di dia. Oh, wah. Dari zaman penjajahan berarti ya. Aya pesan tuh ti Abah. Kanggo warga di dia. Sangkan anu makhluk di dia untuk ngaganggu deui ke masyarakat. Aya pesan.
Namun teh kieu we, aya sosok siluman ular teh sok ngaganggu ke masyarakat teh. Ieu teh. Nah, terus si siluman ular eta kumaha? Sok hayang ti Abah atuh. Aya sepuh deui nu leuwih. Anu leuwih bisa ngajelaskeun. Temen ka saya bisa tinggal saya. Di mana? Buka tuh. Ya, sok ceritakeun ge. Siluman ular teh saha? Nyai itu teh ronggeng. Aneh. Kita sok ngaganggu ka warga. Tara. Saha? Orai oge eta. Nah, bisa tuh si orai eta ameh teu ngaganggu deui ka warga. Bisa tak? Bisa. Bisa tak? Untuk bisa diduduk saya. Adukeun jeung didinya. So kondisikeun orai eta nya. Hah? Bisa? Oke. Tong ngaganggu deui kitu nya. Ya. Yes. Kumaha baheula? Merebut kenaon? Mahkota. Jadi merebutkan mahkota. Mahkota ya. Mahkota naon itu teh? Batu, oh batu nu dianggo ku si Nyai ya. Ayeuna di mana si mahkota teh? Oh, iya. Ya. Ada satunya. Ya pokoknya saya nitip kasih orang eta ulah nepikeun ka. Jadi ini masuk lagi yang lain. Ini sosok yang apa nih Kang? Ini yang punya mahkotanya. Nyai sana. Kenaon Nyai? Kenaon cerik. Ya ini sok dia tara. Ini sok ngaganggu tara. Kami ngaganggu ini. Jadi gitu. Tetap di kontrol ini. Itu tadi dia dibacakannya. Tapi janji kamu dia enggak. Ya. Omat ya, Ini makhluk yang lain apa?
Keluarin aja. Nggak bermanfaat. Buatin. Air tuh. Jadi kan tadi itu juara Ya. jadi yang tadi itu yang tadi terakhir maksudnya yang Mengganggunya. itu adalah di kemana-mana gitu ya. Dan mungkin pesannya dari tim manusia itu ya kan dia bisa dengan catatan katanya harus kembali Mahkotanya harus kembali. karena maksud tersebut diperebutkan oleh bagian anak jadi sudah berbuat mereka Jadi dia mungkin bersinggungan lah ya. itu ya kan buat aman gimana tuh air nggak ada Terutama saya sih rasanya di pohon ini nih kan. ya, seperti yang tadi disampaikan oleh siapa ya di sini banyak berarti ada dua Kerajaan ya yang bersinggungan. satu misalnya dari itu Ya. lagi pinter gitu bisa perebutkan dari bangsa mereka dari bangsa kita juga dia mencari dan mungkin untuk sekarang ya dia menitipkan katanya ke Ya. itu Terus untuk ada pesan ataupun buat pemirsa nggak, Kang Indra, supaya apa sih yang harus pantangan apa gitu di daerah sini gitu sopan santunnya gitu. ya mungkin kalau di tempat ini ya dijaga kebersihannya artinya udah udah memakan di berbagi Ya. cara yang tidak baik gitu ya karena pasti ada di sini Untuk yang menampakkan terutama keluarga, menurut perkiraan Kang Indra itu emang karena dia menampakkan karena orang tersebut itu berlaku yang kurang baik menurut Kang Indra. nah kalau yang menampakkan itu ada dua ya kan Ada dua. karena mungkin mereka dari bangsa mereka ingin memberitahu kepada kita kalau kita tuh ada di sini jadi jangan macam-macam gitu yang kedua mungkin mereka tidak sopan gitu, seperti tempat dulu yang kurang baik gitu Ya. sehingga mereka menampakkan itu dengan cara menampakkan gitu Oke. Kalau menurut warga kan mitosnya dia ditampakkan sosok-sosok goib di daerah sini ya kan. Mungkin kita lakukan tahap uji nyali aja ya. Barangkali mitos ini tuh terbukti menjadi fakta. Apakah hanya sekedar mitos? Ya. Oke, sahabat mata batin, kita sudah menentukan lokasi uji nyalinya ya. Yang paling tepat itu khususnya di sini. Soalnya kalau dari di sana tuh khawatirnya terpeleset ke kolam ya. Yang dikhawatirkan tuh banyak ularnya sebetulnya. Soalnya emang sarangnya itu udah cocok banget buat jadi sarang ular. Ya. Dan untuk peserta uji nyali, mohon maaf Kang Indra, saya sendiri aja yang mau mencoba uji nyali di daerah sini. Langsung membuktikan sendiri. Soalnya saya penasaran sama lokasi di sini juga. Oke, bisa kita mulai aja ya Kang. Siap. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik lagi bersama saya ya, selaku host, tapi pengen nyoba uji nyali di lokasi ini. Untuk tim udah balik lagi ke area kontrol, tempat tadi titik kumpul, menjauh dari lokasi. Dan yang pasti lokasi kontrol sama tempat uji nyali emang sudah di meetingin dari awal-awal, jangan terlalu dekat biar feeling uji nyalinya dapet, biar seremnya dapet. Assalamualaikum penghuni yang ada di sini. Mohon maaf mengganggu, tapi bagi yang ingin menunjukkan eksistensinya, baik itu secara visual, adat, ataupun bunyi-bunyi, tangisan, kita tunggu ya. Dan untuk para penonton, mengungkap mitos yang ada di sini itu benar, fakta, atau hanya sekedar mitos? Kalau saya rasa ya, di pohon gede ada yang merhatiin terus. Kalau di sini kayak ada yang merhatiin, cuma jauh. Siapa tahu kalau kita ngebelakangi, rasa sih di belakang masih kelihatan panas guys. Yang gue takutin, yang muncul tuh, nah, kayak ada suara yang terbang, mungkin kalau lawak. Yang di dekat pohon, kalau mau berinteraksi, jangan melihatin terus. Terserah mau gerakin daun tuh, mau gerakin batu. Gimana asli kalau gue kesitu leher panas? Leher tuh kayak
kayak dipakein koyo, cuman luas melebar gitu, kayak dipakein balsam. Mungkin kalau secara mitos yang berkembang di masyarakat mungkin benar ada, cuman kebetulan dia nggak mau nampakin diri, khususnya ke diri saya. Itu lampunya mati, Bray. Ini lampunya pasti mati. Ini bukan ya, apa. Tapi mohon maaf, jangkauan kameranya jadi kurang jelas. Merinding guys, ini nggak tahu merinding karena mati malam dingin, nggak tahu kenapa. Sekarang kalau yang saya rasain buat saat ini ya, dari sebelah sana sekarang yang lebih keras. Angin sepoi-sepoi malamnya makin gede, jadi yang bikin merinding mungkin itu. Sepi ada suara tokek. Itu cuma suara tokek doang, mitosnya nggak mau nunjukin.
Siapa tahu kalau kita ngebelakangin dia muncul. Yang mau lewat di belakang saya sok lewat. Gimana nih setelah kejadian itu? Kerasa Apa? kalau saya cerita ya. Ini nggak tahu kenapa saya tadi diri di situ di belakangin pohon. Ini leher panas, angin nggak panas, anget lah. Makanya nggak tahu kenapa, takutnya dia merasuki atau apa, takutnya ke arah situ sih. Cuman yang rasa tuh panas. Ya. Menurut anginnya tuh ada sosok apa ya dari tadi? Ya itu dia yang ngeliatin terus tuh di situ. Nah, itu sosok pengemudi di sini yang coba untuk apa ya, berkomunikasi dengan hutan lumpur ya, merasakan panas di sini. Sepertinya dia bentuk ada hutan lumpur mau masuk ya. Dan ingin berkomunikasi sebenarnya sih, dan interaksi dengan lumpur. Kita kan mengetahui apa sih yang ada di sini gitu. Nah, jadi mereka ingin mencoba untuk ini loh, ada loh saya di sini. Gitu loh. Kalau daerah situ yang saya rasa dia ada yang ngeliatin, cuman lebih jauh. Ya nggak tahu ya, ini membayangan saya ya. Yang saya perasaan tuh bukan ular mah. Nggak tahu ular, nggak tahu dia bertanduk. Kalau ini mah kan yang namanya feeling manusia ya. Secara mata batin dia nggak nampakin, cuman yang saya pikir di sini tuh yang tadi saya bilang bapak-bapak tua ya. Cuman kalau di sana yang saya pikir tanduk. Oke, yang di sini seperti bapak-bapak tua, kalau katakan itu ya, itu sosok sepuh yang tadi masuk dari tahun dulu tadi. Kalau yang di sana itu sosok dari anak buahnya atau prajurit dari si ular tersebut, tanduk. Dan mungkin banyak ya sebenarnya yang ngeliatin di sini, cuma dia tidak berani untuk mendekat ke sini. Karena apa? Karena aura dari Kang Guntur itu positif. Nah, jadi mencoba untuk masuk ke sini tuh bisa ya, karena terbentuk dengan si aura tersebut. Tapi kalau saya rangkum, sebetulnya mungkin mitosnya ada berarti ya Kang. Ya. Cuman dia nggak mau nampakin ya, khususnya ke diri saya gitu Ya, kan. betul. Karena untuk menampakkan diri pun mereka membutuhkan energi yang lebih banyak lagi. Jadi ketika dia menampakkan diri butuh waktu beberapa lama untuk dia bisa kembali lagi fit gitu kan, ke performanya, sama seperti kita gitu. Sama halnya tadi kalau saya ceritakan di sini juga saya jongkok tetap kerasa leher panas ya. Makanya saya tepuk-tepukan biar fresh lah Ya. aliran darah atau gimana. Ya, itu coba untuk memasuki dari betul, karena di sini sosok dari yang menjaga wilayah sini gitu. Ya. Oke, untuk malam ini kita udah segmen medium sesi udah, uji nyali juga sudah, terbukti. Cuman dia untuk malam ini mungkin tidak menampakkan ya Kang. Ya. Kalau secara sosok hampir merasuki lah dari saya. Apa kita mau pindah dulu untuk ke arah sana? Kita langsung aja ke sini karena sudah tumbuh ya Kang. Ya. Sudah lama, jadi enak juga. Udah proses kita di sini kita terganggu. Mungkin nanti kita sterilisasi dulu aja di sini. Dan kita tutup sampai sini. Baik, untuk penonton, kita di sini sekali lagi saya terangkan kita mengedukasi ya, tanpa gimmick. Kita emang
sebetulnya ingin berkomunikasi dengan dimensi lain, Betul. berinteraksi dengan dimensi lain. Dan juga pengalaman di lingkungan, khususnya tempat-tempat serem tuh ya seperti ini gitu, apa adanya. Ya. Oke Kang, ya, kita tutup. Ya, mungkin kesimpulannya ya, seperti yang tadi sudah dibicarakan, tetap menjaga etika di tempat ini ya, jangan berbicara yang kontrol atau yang kurang baik lah di sini. Juga jangan dipakai dengan hal-hal yang kurang baik juga. Jagalah tempat ini, alam ini supaya bisa lestari gitu ya. Yang namanya suatu tempat jika dibiarkan terbengkalai, mungkin terkesannya jadinya horor. Betul. Mungkin itu saja. Oke, siap. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para penonton. Kita akan lanjut lagi di kesempatan lain waktu di tempat yang berbeda ya Kang. Dan untuk sobat juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke anak-anaknya supaya kita lebih semangat lagi untuk berkonten. Siap. Oke. Mari Kang, kita tinggal di tempat ini aja ya. Oke.